Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan karena kasih sayang yang datang daripada-Nya. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu yang hari ini baru jumpa. Ada keluarga Pak Desa yang sudah pulang kampung. Selamat tahun baru Pak. Dan keluarga Inami tapi ayah, selamat tahun baru. Ada juga keluarga Pak Tina juga kan. Ya, kemarin Tina masuk rumah sakit ya. Puji Tuhan sudah kembali. Keluarga Pak Diri, selamat tahun baru. Dan Ibu Diri ya. Keluarga Ibu Tibra, keluarga Pak Bapak Joya, kita semua yang hari ini boleh ada di tempat ini. Nah, firman Tuhan untuk kita pagi ini dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita bacanya secara bergantian Bapak Ibu. Saya ayatnya genap, Bapak Ibu ayat berganjil sampai ayatnya yang ke-33. Matius 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita baca. Saya akan mulai ayat 16, Bapak Ibu ayat 17. Kita berbalas-balasan sampai ayat yang ke-33. Saya akan memulai ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya.
aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang berkata di depan manusia, aku juga akan menyampaikan di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini dalam kesempatan sekali lagi Tuhan memberi kepada kita di tahun baru ini untuk kita boleh menikmati kasih Tuhan di penyertaannya di tahun yang baru ini. Nah, saudara-saudara, saya mencoba memberi tema jangan takut, Tuhan serta kita. Jangan takut, Tuhan sertai kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita baru saja 2 minggu menjalani akan tahun ini. Baru saja. Tetapi ada kejadian demi kejadian sudah terjadi di muka bumi. Salah satu kejadian yang saat ini sangat mengguncang dunia adalah kebakaran yang luar biasa yang sedang terjadi di mana? Di Amerika, Los Angeles. Itu ribuan hutan terbakar, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan orang tidak tahu harus bekerja kemana. Ini hanya baru beberapa minggu yang terjadi, dan ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi dalam dunia yang kita hadapi dalam beberapa minggu ini. Karena itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang akan tahun ini. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini kita sudah baca memberikan kita gambaran apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat beberapa hal yang sangat penting. Perhatikan ayat yang pertama, ayat yang 13 daripada bacaan. Apa yang dikatakan di sana? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini berbicara bahwa Bapak Ibu dan saya sedang ada di dunia dan kita sedang diutus di tengah-tengah dunia yang di dalamnya dikatakan adalah penuh dengan serigala. Berarti kita sedang ada di dunia ini di mana dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan problema hidup. Di sana dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti saudara dan saya domba, dan dunia yang kita hadapi dikatakan adalah serigala. Domba itu tulus, domba itu taat, tetapi kita dituntut bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Dan suka atau tidak suka, itu yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Kita mencoba hidup benar, kita mencoba hidup kudus, kita mencoba hidup taat, kita mencoba hidup baik. Yang kita hadapi adalah kelompok pribadi, komunitas yang tidak siap. Itu yang kita hadapi. Kita ditaruh di tengah-tengah dunia, dikatakan bahwa di dalam ada serigala. Berarti tidak ada pilihan untuk setiap Bapak Ibu dan saya. Apapun yang kita hadapi di depan, ingat bahwa kita sedang ada di dunia yang tidak baik saja. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa memilih untuk ada di tempat yang hanya baik saja. Tetapi kita ada di dunia yang kita harus siap di tengah-tengah situasi yang sama sekali tidak menyenangkan. Maka ada dua hal yang dituntut Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Dikatakan cerdik seperti ular. Kata cerdik yang dimaksudkan adalah kita harus berhikmat, kita harus pandai menempatkan diri, karena kalau tidak kita akan tergerus, kita akan terbawa oleh
ularnya. Kalau dia ularnya berarti iblis. Cerdik seperti ular, makanya sifat kehati-hatian, sifat di mana kita harus bijaksana dalam menjalani hidup ini. Kita memang harus cerdik di dunia ini, Bapak Ibu. Karena yang kita hadapi adalah kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat, dunia yang jahat, dunia di mana nilai-nilai hidup sedang dibangun oleh arah dunia. Kemarin saya baca satu postingan ya, di Instagram bilang begini, tidak semua orang yang datang beribadah itu datang mencari Tuhan, tetapi mereka datang ke gereja hanya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bergereja. Tidak semua orang yang datang bergereja adalah mau mencari Tuhan, tetapi mereka hanya mau menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang rohani. Ketika membaca bagian ini, saya mendapatkan dua pengertian. Yang pertama adalah teguran untuk Bapak Ibu dan saya, supaya setiap kali kita beribadah, maka kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Datang bukan untuk orang lain, tapi memang kita datang mencari Tuhan. Tetapi poin yang kedua adalah, ini adalah bisa jadi adalah barisan orang yang sakit hati, yang memang dia tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Ia membela dirinya bahwa apa ke gereja, toh di gereja banyak orang munafik. Itu adalah bentuk pembelaan dalam diri. Kita harus melihat poin yang pertama, bahwa memang kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka di tengah-tengah dunia ini kita harus dalam bekerja, harus cerdik, harus cerdas. Semuanya dituntut kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdik. Hal yang kedua di sana dikatakan adalah apa? Tulus. Cerdik dan tulus. Ini dua kata padanan berikutan yang sangat penting. Kalau cerdik dan tidak tulus, maka pasti ujungnya adalah apa? Maka harus cerdik dan tulus. Karena dunia ini digambarkan sebagai serigala yang siap untuk menerkam, siap untuk memangsa akan setiap anak-anak Tuhan. Maka saudara dan saya, siap atau tidak siap, kita sedang dihadapkan dengan dunia yang penuh dengan segala macam kejahatan. Ingat ini, kita tidak bisa memilih tempat. Bahkan sekarang ada banyak coach yang apa? Coach yang apa? Yang kelihatannya sangat-sangat baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak suka sama. Saya mau tanya, berapa banyak yang suka sama? Sampai kapan orang tetap suka sama? Dunia kita sedang hancurkan oleh ide, oleh pemikiran-pemikiran dunia yang berlincah. Berkawan dengan orang yang mendukungmu, kalau dia tidak mendukungmu, tinggalkan. Emangnya kamu bisa tinggal sendiri? Saya tidak mau peduli dengan orang yang tidak peduli sama. Itu begitu banyak yang di medsos. Tapi Tuhan katakan kasihlah musuh. Sebabnya kita bisa menjadi orang Kristen di dunia, tetapi tidak benar-benar menjadi benar, tidak benar-benar menjadi garam di tengah-tengah dunia, karena kita terhamil oleh dunia ini. Maka katakan dunia ini seperti serigala yang siap menerkam setiap kita, siap membunuh setiap kita dengan berbagai hal yang akan kita hadapi. Tetapi ingat, Tuhan berjanji bahwa Ia sertai anak-anak. Maka cerdik dan tulus. Biarlah semua yang kita lakukan dengan tulus. Bapak Ibu melayani tulus, bekerja
gembala pesan air. Ini yang jualan-jualan air minum di jalan. Ada langganan, ibu gembala punya langganan air minum di pastor. Suatu hari, karena yang langganan tadi pulang kampung, jadi tidak ada. Jadi dicegatlah salah satu yang lewat. Bilang, oke, beli satu kali aman. Selang beberapa hari, rupanya yang tahu ini, yang jualan jalan Warawiri ini, tahu kalau ibu sudah punya langganan yang lain. No, suatu saat lagi buku yang nggak punya. Begitu kadang diminta nomor telepon. Oke, boleh nggak dikirim air? Oke. Apa jawabannya? Karena ini hanya butuh saja, baru minta kesini. Ini memang orang butuh air. Ini jawaban orang yang bukan jualan. Karena ini hanya butuh saja, baru perlu. Ya orang kan memang perlu air. Butuh kan? Kalau nggak perlu air, nggak ini butuh. Artinya sebagai penjual, ia tidak memperlakukan konsumennya standarnya dengan hemat. Dia ini, oh kalau ini langgananku akan melayani baik. Kalau ini bukan langgananku, ya nggak usah. Dia tidak tahu, bisa saja, mungkin saja hal yang demikian bisa saja orang beralih kepada dia. Tapi jawaban dia membuat orang menjadi apa? Tidak senang. Dia jual jasa baik. Kita semua perlu air minum. Siapa yang tidak perlu air minum? Tetapi cara yang menyampaikan begitu membuat kaget. Ibu cerita, ibu tunjukkan WA-nya, kaget. Kok bisa ada penjual yang begitu ya? Yang saya mau katakan Bapak Ibu, itu hanya sekecil yang kita hadapi di lingkungan kita, di komunitas. Kita akan menghadapi banyak orang yang jawabannya begitu membuat kita kaget dengan semua yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan katakan, maukah engkau tulus menghadapi semua? Ini poin yang pertama. Kita diutus di tengah-tengah dunia yang jahat. Karena itu kita harus cerdik, tetapi juga kita harus tulus. Ini ayat yang dikatakan. Ingat, saya hanya kutip cerdik dan tulus. Saya tidak kutip ular. Gak usah dijelaskan itu ular. Di banyak sekali ular di dunia ini. Macam-macam jenis ular, bentuknya pun macam-macam. Jadi gak usah dijelaskan tentang ular. Yang saya mau adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya cerdik dan tulus. Karena ular itu kan simbol daripada si jahat, simbol daripada setan, iblis. Jadi tidak pilihan Bapak Ibu kita. Bapak Ibu mau dunia ini mau jadi tulus, mau jadi cerdik, atau kita di dunia ini ikut sama seperti ular. Itu pilihan ada di. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan masih ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kata yang menarik adalah aku mengutus kamu. Ini kata yang menarik karena Allah sendiri yang memimpin kita untuk kita ada di dunia. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Itu berbicara juga bahwa kalau kita ada di tahun ini karena Tuhan yang membawa kita ada di tahun baru ini, bukan karena kebetulan kita tinggalkan 2024. Tuhan mengutus kita, Tuhan membawa kita sekarang ada di 2020 ini. Bukan karena saya menjaga kesehatan saya dengan baik, tetapi karena Tuhan mengutus saya, Tuhan membawa saya masuk ke 2025. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan yang harus saya kerjakan. Itu berarti keberadaan kita di dunia ini adalah karena campur tangan Tuhan. Maka
kita punya tugas. Kita harus ingat, ada pribadi yang besar yang menyertai kita, ada pribadi yang berkuasa yang menuntut kita. Jika demikian, kita tidak perlu takut menjalani ini. Meskipun dunia ini begitu jahat, tetapi siapa yang mengutus kita? Allah sendiri yang mengutus kita, Yesus yang mengutus kita. Maka kita tidak perlu takut untuk menjalani tahun ini atau menjalani hidup kita di dunia. Ayat 19-20 katakan apa? Karena Ia yang mengutus kita, maka ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami persoalan, ayat 19-20 katakan Roh Kudus akan menolong kita. Rohnya akan memberi kita kekuatan untuk kita bisa memberi pertanggungjawaban kepada dunia ini. Berarti kita ini tidak perlu takut, karena yang mengutus kita, yang memberi mandat kepada kita adalah Allah sendiri. Kita siap memasuki tahun ini bukan karena kita, tapi Tuhan bilang kau sekarang masuk dari bulan ini, aku pasti menyertai. Kamu usah tahu ketika kau mengalami kesulitan, Rohmu yang kudus, Rohku yang kudus akan memberi kamu kekuatan sehingga kamu dapat menjawab kepada dunia. Perhatikan ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kalau Tuhan sudah utus membawa Bapak Ibu dan saya ada di tahun ini, apa yang kita takutkan, apa yang kita ragukan, itu berarti apapun yang kita hadapi, Dia pasti memberikan solusi untuk setiap kita. Jika Dia mengutus kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau Ia yang mengutus kita, ya pasti menyertai kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena kita diberi kemampuan dan Roh Kudus akan menolong kita. Terus apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Yang pertama, beritakan Injil. Kita harus memberitakan Injil. Ayat 26-27, 23, 26, 27 semuanya berbicara tentang bagaimana kita harus memberitakan Injil. Dan ketika kita menyampaikan Injil, maka pasti ada penderitaan. Karena iblis tidak senang. Ia akan terus menggoda kita untuk kita malas untuk memberitakan Injil. Ini tugas kita, dan ini yang sedang terjadi. DRC beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, merilis data di Indonesia. Kurang lebih 300 sinode di Indonesia. Dari sinode-sinode yang ada, kemudian dirilis berapa sinode yang masih aktif giat dalam pemberitaan Injil, yang dalam khotbah, yang dalam seminar, yang dalam banyak hal bicara tentang pemberitaan Injil. Dari 300 itu, Bapak Ibu tahu, hanya 60 sinode. Berarti separuh, nggak sama, lebih daripada separuh. Hanya 60 sinode. Dari 60 sinode itu kemudian dilihat lagi berapa persen yang sampai 100%. Gak ada yang sampai 100%. Yang ada hanya adalah paling tinggi 35%. Dan ketika data itu dipaparkan, itu menggelitik. Berarti tugas orang Kristen di Indonesia yang jumlahnya oleh pemerintah katanya masih 10%. Tetapi kalau diangkatkan itu sudah sekitar 30 atau 40 juta orang Kristen di Indonesia. Kenapa tidak bisa mengubah Indonesia? Kenapa Korea yang begitu sedikit orang Kristen bisa mengubahkan bangsa? Hidup orang Kristen dalam pemerintahan
Kita ini takut kalau orang berseberangan dengan kita, beda iman dengan kita, beda keyakinan dengan kita. Kita takut untuk ngomong, kita takut untuk cakap, kita takut pasti dimusuhi, kita pasti ditinggalkan. Karena itu kita tidak berani mengatakan hal yang sederhana. Berdoa di muka umum kita tidak berani. Bersalaman dengan orang ketika apa keyakinanmu, kita mulai bingung. Apa ya? Kita mulai takut, kita mulai ragu. Kalau demikian, bagaimana Injil bisa sampai? Jadi memang kita harus berani. Terlepas diterima atau tidak, maka harus berani menyatakan akan diri sebagai pengikut Kristus. Ini tugas kita di 2020. Tuhan mengutus kita masuk ke tahun ini, maka tugas kita adalah harus beritakan, nyatakan diri sebagai orang percaya. Harus berani, jangan takut. Apa yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh. Kita harus beritakan ini. Ayat 24 ayat 25, apa yang dikatakan di sana? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada Tuhan. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disuruh bersebut, apalagi seisi. Kalau Tuhan mengutus dia pasti beri kekuatan dan akan memampukan. Ikut seperti guru. Coba yang main musik, siap, dia main musik, dia dilatih bermain drum. Siapa pelatih? Dia waktu main kayak itu pasti dia tiru pelatihnya. Pelatihnya main bagaimana itu yang dia tiru. Seorang guru juga sama. Murid mendapat pengajaran di sekolah. Suatu saat dia beri kesempatan mengajar, dia pasti ingat dia tiru gurunya. Kita juga anak-anak pasti tiru gaya bapak kita, gaya ini waktu ngaji. Atau buat apa? Waktu bikin kue, mamaku buat bikinnya begini, kita akan buatnya begini. Kalau Kristus adalah Tuhan kita, kenapa kita tidak begini? Kalau Kristus adalah guru agung kita, kenapa kita tidak? Kenapa kita harus pikir atau buat gaya itu? Ini menjadi tugas kita beritakan ini. Sepanjang ayat yang kita baca, bisa dikatakan jangan putus asa, jangan menyerah, beritakan Injil. Bahkan di ayat yang 32, 33 dikatakan harus akui Yesus, harus akui Allah di depan banyak orang. Ayat 32, 33 apa bisa dikatakan? Ayat 32, 33 bisa ditampilkan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tugas kita beritakan ini. Ketika Yudas menyerahkan Yesus, imam-imam di kepalaku sampai sudah tidak tahu siapa Yesus seperti apa. Yesus tidak menyangka ketika dia ditanya, siapakah dia? Raja orang Yahudi. Yesus katakan, iya. Saudara, mari kita menjalani 2025 dengan 2 pesan.
Oleh karena itu jangan berharap dunia akan menjadi jauh lebih baik. Ingat ini, tahun baru, semua baru. Jangan berharap bahwa dunia akan jauh lebih baik. Dia sedang tidak baik. Yang harus membuat dia baik dalam hidup kita ya, bagaimana membuat dunia ini menjadi kebaikan. Karena itu dimanapun kita berada, ingat, cerdik dan tulus. Yang kedua, Tuhan yang mengutus Bapak Ibu dan saya ada di hati. Tuhan yang mengutus kita ada di dunia, maka tugas kita adalah beritakan Injil. Jangan. Justru mereka yang kelihatan mungkin tidak setia lagi sama Tuhan, itu tugas kita, membawa mereka yang belum sama sekali mengenal Tuhan. Itu adalah tugas kita. Di akhir daripada renungan ini saya mengatakan, hadapi tahun ini dengan sebuah keyakinan yang teguh, sebab Yesus sendiri yang mengutus kita dan Dia berjanji akan memelihara kita. Karena Ia yang mengutus, Ia yang beriman, Ia yang menugas, maka Dia pasti menyertai akan hadapi dunia